Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita tentang arsitektur. Dan kali ini kita akan membahas apa itu pengertian denah, tampak, dan potongan. Denah adalah suatu tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian level elevasi 0,00 dari sebuah potongan bangunan dengan bagian atas bangunannya kita tiadakan atau kita hilangkan. Jadi melihat denah, bangunan dilihat dari atas bangunan yang sudah dipotong 1 meter dari elevasi 0,00. Denah sendiri memiliki fungsi sebagai fungsi ruang, susunan ruang, sirkulasi ruang, dimensi ruang, letak pintu atau bukaan, isi ruang, fungsi utilitas ruang seperti air, listrik, AC, dan lain-lain pada denah-denah tertentu. Kemudian pada gambar denah presentasi biasanya di bagian dinding yang terpotong hanya diblok dengan warna hitam, sementara kolom diberi warna putih untuk membedakan. Sedangkan pada gambar teknik untuk pekerjaan lapangan, bagian yang terpotong tersebut perlu dilengkapi dengan notasi material sebagai pedoman pengerjaan. Untuk ketebalan, bagian yang terpotong digambar dengan garis yang lebih tebal. Furnitur dalam ruangan kecuali tingginya melebihi 1 meter dari level 0,00 yang ditentukan, digambar dengan garis yang lebih tipis. Yang selanjutnya adalah tampak. Tampak adalah wujud bangunan secara 2 dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan tampak atas. Tampak sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk menunjukkan dimensi bangunan, menunjukkan proporsi, gaya arsitektur, warna dan material yang digunakan, serta estetika. Karena digambar secara 2 dimensi, pada gambar tampak kemungkinan akan ada beberapa bagian bangunan yang ukurannya menjadi tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, sesuai skala, yakni garis atau bidang yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Untuk arah pandang sendiri tidak tergantung pada suatu patokan yang pasti. Bisa jadi gambar tampak dinamai sesuai dengan arah mata angin. Seperti misalnya tampak utara, tampak timur, tampak selatan, tampak barat, dan lain-lain. Atau dinamai sesuai view tertentu seperti tampak dari danau, tampak dari jalan raya, atau yang lainnya. Selain itu bisa juga diberi nama tampak A atau tampak B atau tampak C dan seterusnya ya, sesuai keinginan dari arsitek yang ditentukan pada denah. Yang selanjutnya adalah potongan. Gambar potongan dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan tertera pada denah dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Potongan sendiri memiliki fungsi untuk menunjukkan struktur bangunan dan dimensi tinggi ruang. Untuk kriteria penggambaran, potongan kurang lebih sama dengan denah. Bagian yang terpotong di garis tebal dengan notasi material bila merupakan gambar kerja. Ada juga yang disebut potongan ortogonal, yaitu gambar potongan yang berkesan 3 dimensi karena digambar dengan teknik gambar perspektif 1 titik lenyap. Letak titiknya sendiri berada di tengah bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah layout. Layout adalah denah yang dilengkapi dengan lingkungan, jalan, dan bangunan di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah side plan. Side plan adalah tampak atas bangunan yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang selanjutnya adalah kawasan. Kawasan adalah suatu layout yang luasnya melebihi suatu desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan wilayah. Ya, itulah tadi beberapa istilah dan pengertiannya dalam arsitektur yang harus kita ketahui. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan praktek untuk menggambar denah ataupun tampak dan potongan. Demikian pelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.